Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang getaran, gerak harmonik, dan gelombang maupun bunyi. Nah, cuma pada kesempatan kali ini kita hanya berbicara masalah getaran dan gerak harmonik dulu. Nah, jadi kalau kita melihat pada gerak bandul ataupun pada pegas, nah kan nanti kalau diayunkan dia kembali seperti itu. Jadi menyimpang kembali, menyimpang kembali. Nah, sebenarnya getaran itu apa? Nah, jadi kalau contoh getaran itu apa? Ada sinar gitar, kemudian ada pita suara manusia ataupun pada loudspeaker membrannya ya. Itu contoh getaran. Jadi getaran sebetulnya apa sih? Ini kalau dalam animasi bisa dilihat bandulnya naik dan turun. Ataupun pada membrannya juga sama naik dan turun. Artinya nyimpang kembali, nyimpang kembali. Nah, kalau secara definisi itu adalah gerak bolak-balik yang melewati titik seimbang secara periodik. Nah, ini ya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini contoh-contoh getarannya. Jadi getaran itu gerak periodik yang menempuh lintasan yang sama atau melewati titik periodiknya, atau secara periodik gerak periodik melewati titik seimbang. Nah, pada getaran ada beberapa besaran yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada frekuensi, kemudian ada periode, yang itu yang utama. Frekuensi itu menunjukkan seberapa cepat getarannya. Nah, jadi banyaknya getaran dalam satu satuan waktu atau dalam 1 detik. Kalau periode itu ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada gerak harmonik. Jadi getaran itu kalau nanti simpangannya sama, jadi pertama menyimpang 5 cm, kedua 5 cm, seterusnya tetap 5 cm, maka itu adalah gerak harmonik. Kalau misalkan asalnya 5 cm, 4,5, 4 turun terus, itu berarti bukan harmonik. Nah, ya, entah gerakan teredam, overdamped, ataupun critical damped. Jadi nanti kalau kamu sudah masuk ke selanjutnya. Nah, pada gerak harmonik akan memenuhi persamaan ini. Y sama dengan A sin omega T plus C. Nah, jadi A adalah amplitudo, omega kecepatan sudut, T-nya waktu, C-nya adalah sudut fase awal. Nah, satuannya dalam radian. Oke, ini. Nah, getaran di sini biasanya nanti dia memenuhi, umumnya adalah gerak sinusoidal. Nah, pada getaran sinusoidal ini nanti seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pada bandul, ternyata X-nya ini adalah sama kayak tadi. Jadi kalau nanti simpangannya kurang dari 10 derajat, maka dia akan relatif sama terus. Nah, ini maka yang disebut dengan gerak harmonik. Dari ini nanti bisa kita jabarkan lagi. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan gaya pemulih, yaitu mg sin theta, maka nanti akan didapatkan, kalau diturunkan, akan didapatkan bahwa periodenya adalah 2pi akar L dibagi G. Nah, sedang frekuensi kan kebalikan daripada periode, sehingga frekuensinya ada 1/2pi akar G per L. L adalah, jadi L itu adalah panjangnya ya. Oke, jadi L adalah panjangnya. Nih, bisa dilihat. Oke, sudah ya. Nah, kalau pada pegas, jadi gerak bolak-baliknya tidak hubungannya dengan panjang ataupun gravitasi,
Tapi di sini berhubungan dengan massa pegas dan konstanta pegas. Nah, maka secara singkat didapatkan bahwa omeganya itu adalah akar K dibagi M. Sehingga periodenya adalah 2pi akar M dibagi K. M adalah massa, K-nya adalah konstanta pegas. Ya. Sebaliknya, kalau frekuensi adalah 1/2pi akar K dibagi dengan M. Ini perbandingan EK dan EP dan energi getaran pada pegas. Jadi kan kita tahu bahwa EM, energi mekanik itu kan EP ditambah EK. Jadi nanti ada beberapa titik. Kalau pada titik simpangan maksimum, maka yang dia punya adalah EP. Tapi kalau pada setimbang, maka yang dipunya adalah energi kinetik, punyanya kecepatan. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Oke ya, itu adalah kita membahas tentang getaran dan gerak harmonik. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.